Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu selalu berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat meskipun pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, kita semua mari berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan pembelajaran kembali dilaksanakan secara tatap muka. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada tema 5 dan KD pada pembelajaran ini yaitu 3.3 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik, dan 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu Ananda mampu membuat ringkasan dari sebuah teks eksplanasi atau teks penjelasan dengan menentukan kata kunci setiap paragraf. Oleh karena itu, materi pada pembelajaran hari ini yaitu meringkas teks eksplanasi atau teks penjelasan dengan menentukan kata kunci setiap paragraf. Nah, sebelum kalian berlatih membuat ringkasan dari teks eksplanasi, akan Ibu sampaikan penjelasan mengenai teks eksplanasi dan berikut penjelasan tentang kata kunci dan contohnya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam atau terbentuknya suatu keadaan sosial. Teks eksplanasi disebut juga teks penjelasan. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa alam atau terbentuknya keadaan sosial. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu agar pembaca dapat mengetahui pengetahuan atau informasi dengan jelas dari teks yang dibacanya. Nah, untuk mengetahui informasi dengan jelas dalam sebuah teks eksplanasi, salah satu caranya yaitu dapat dilakukan dengan menemukan kata kunci pada setiap paragrafnya. Lalu apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah teks. Kata kunci merupakan kata-kata singkat yang mewakili informasi yang ingin disampaikan sebuah teks. Oleh karena itu, kata kunci merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah teks. Nah, lalu apa itu ringkasan? Ringkasan adalah salah satu cara yang efektif untuk menyajikan sebuah teks yang panjang dalam bentuk yang singkat. Oleh karena itu, meringkas merupakan salah satu proses membuat teks yang panjang menjadi lebih singkat tanpa mengubah isi teksnya, ya. Bagaimana cara meringkas teks eksplanasi dengan menentukan kata kunci pada setiap paragrafnya? Nah, simak penjelasan contoh berikut. Nah, silahkan buka buku tema 5 halaman 2. Di sana ada teks dengan judul sumber energi panas. Nah, silahkan Anda baca teksnya ya. Ada 4 paragraf. Dari 4 paragraf ini kita bisa ambil kata kunci dari setiap paragrafnya, ya. Nah, sebelumnya tentunya harus dibaca dulu, dan mari kita baca bersama-sama ya. Sumber energi panas. Paragraf pertama. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari
Hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Paragraf kedua, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Paragraf ketiga, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, itu teks yang ada di halaman 2 dengan judul Sumber Energi Panas. Kenapa ini termasuk teks eksplanasi? Karena ini menjelaskan tentang bagaimana sumber energi panas itu dihasilkan. Ya, dimulai dari sekitar kita. Nah, selanjutnya kita tentukan kata kunci paragraf pertama. Ini alternatif jawaban ya dari Ibu. Mungkin kalian bisa membuat alternatif jawaban lain. Kata kunci paragraf pertama, energi, panas, sumber, fotosintesis. Kata kunci paragraf kedua, matahari, manfaat, kehidupan. Kata kunci paragraf ketiga, cara, menghasilkan energi panas. Dan kata kunci paragraf keempat, asal, mula, dan api. Nah, dengan demikian, setelah kita menentukan kata kunci dari setiap paragrafnya, maka alternatif jawaban yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yaitu sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang dapat digunakan oleh semua makhluk hidup. Itu alternatif jawaban untuk ringkasan dari teks yang berjudul sumber energi panas. Nah, itu alternatif jawaban dari Ibu ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, yuk kerjakan latihan berikut. Yang pertama, tulis materi yang sudah Ibu sampaikan. Yang kedua, nah, silakan anak-anak kerjakan latihan yang sudah Ibu siapkan ya. Oke, silakan simak dengan baik. Kemudian jangan lupa kirimkan hasilnya kepada Bu Rani. Tetap semangat, selamat berlatih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.